Assalamualaikum, perkenalkan saya Zahra Surya Putri. Saya akan mempresentasikan panel project saya yang berjudul Inventory Planning Policy for Spare Part of Toshiba BMC 105 Machine Using Continuous System SQ Consider to Uncertainty Lead Time to Increase Fill Rate at Aircraft Industry. Berikut adalah outline dalam presentasi kali ini adalah yang pertama, Quality Profile, dilanjutkan dengan Problem Identification, Literature Review, Conceptual Model, Problem Solving Systematic, Data Collecting and Processing, dan terakhir adalah Result and Analysis. Aircraft Industry merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang produksi komponen pesawat dan terletak di Bandung. Berikut adalah grafik jumlah komponen pesawat terbanyak yang dihasilkan pada tahun 2018, yaitu adalah komponen pesawat NC212 sebanyak 134.927 unit. Dalam proses produksi komponen pesawat tersebut, perusahaan menggunakan Key Activities Machine. Key Activities Machine sendiri adalah mesin dengan kondisi yang memiliki teknologi yang canggih, harga mesin yang mahal, dan juga melakukan proses produksi yang padat. Adapun grafik total kerusakan pada Key Activities Machine yang digunakan pada komponen pesawat NC212, di mana total kerusakan terbanyak itu ada pada machining center BMC 105E, yaitu 11 kerusakan pada tahun 2018. Dalam proses perbaikannya sendiri sebanyak 82% terjadi keterlambatan, di mana beberapa penyebab keterlambatan tersebut itu disebabkan oleh ketidaktersediaan spare part atau stock out dari spare part yang diperlukan oleh mesin itu sendiri. Dari banyaknya spare part yang stock out, didapatkan banyak spare part yang memiliki waktu lead time atau selang waktu dari proses requisition sampai barang tersebut datang ke perusahaan yang tidak menentu. Sehingga seringkali terjadi keterlambatan dalam proses perbaikan yang menyebabkan mesin mati dalam keadaan lebih lama. Grafik di sini menunjukkan salah satu lead time untuk satu spare part, di mana targetnya sendiri adalah 60 hari, sedangkan aktualisasinya itu lebih dari 60 hari dan juga tidak pasti, yaitu 121 hari, 184 hari, 92 hari, dan 82 hari. Hal ini yang menyebabkan terjadinya stock out barang pada gudang. Berdasarkan identifikasi sebelumnya, pada penelitian ini rumusan masalahnya adalah bagaimana perencanaan kebijakan kesediaan spare part mesin Toshiba BMC 105E menggunakan metode SQ dengan mempertimbangkan ketidakpastian lead time untuk meningkatkan fill rate pada aircraft industry. Dan untuk tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kebijakan persediaan spare part mesin Toshiba BMC 105E untuk meningkatkan fill rate pada perusahaan aircraft industry. Untuk batasan masalahnya sendiri itu, data yang digunakan adalah data historical 2018, kemudian untuk analisis lead time-nya itu menggunakan historical data dari 2013 sampai 2018, kemudian objek penelitian ini adalah spare part yang bersifat non-repairable, dan juga shortage cost pada penelitian ini adalah downtime cost yang disebabkan oleh ketidaktersediaan spare part. Berikut adalah alasan dalam penggunaan metode pada penelitian ini, di mana lead time dari pembelian spare part memiliki nilai tidak tetap, sehingga didapatkan beberapa permintaan pada selang lead time. Kebijakan inventory untuk barang yang memiliki besar permintaan lead time kurang dari 10 unit, dan berdistribusi kosong, maka cocok menggunakan kebijakan inventory, yaitu Continuous Review of SQ Policy. Untuk literatur review-nya itu ada inventory. Kegunaan inventory adalah sebagai sumber daya yang akan digunakan untuk memenuhi permintaan. Untuk inventory cost sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama ada 3 macam, yaitu inventory holding cost, shortage cost, dan yang terakhir adalah order cost. Untuk tipe inventory sendiri pun ada 3, yaitu raw material, barang setengah jadi, dan juga barang jadi. Untuk variabel inventory sendiri itu ada banyak. Yang pertama itu adalah demand, kemudian ada lead time, ada replenishment stock, kemudian ada safety stock, dan juga order quantity. Nah, ini ada analisis coefficient variance yang digunakan untuk menentukan klasifikasi demand. Di sini ada 5 kelas, dapat dilihat ada smooth, irregular, slow moving, intermittent, dan juga highly intermittent. Ini adapun metode inventory yang digunakan yaitu continuous review SQ. S itu adalah order point dan Q adalah order quantity. Pada metode ini, proses pemesanan dilakukan ketika inventory position sudah menyentuh S atau reorder point. Inventory position adalah
safety stock yang ada di gudang dan juga barang yang sudah dipesan namun belum datang ke perusahaan. Selanjutnya adalah konseptual model. Konseptual model adalah suatu diagram yang menggambarkan hubungan dari variabel dalam penelitian. Ada beberapa bentuk. Yang pertama ini adalah yang berbentuk awan itu merupakan input. Kemudian yang berbentuk kotak adalah independent input atau hasil perhitungan. Selanjutnya ada yang berbentuk bulat itu merupakan variable value. Dan yang terakhir adalah oval merupakan output. Output di dalam penelitian ini adalah meningkatkan fill rate dan juga meminimasi inventory cost. Pada penelitian ini ada problem solving sistematiknya itu yang pertama ada tahap pendahuluan, kemudian ada tahap pengumpulan dan pengolahan data. Di sini diperlukan beberapa data, diantaranya ada inventory cost, demand, harga spare part per unit, dan juga lead time. Kemudian ada pengolahan datanya itu, pertama kita menentukan jenis dari klasifikasi dari demand dari masing-masing spare part, kemudian dilakukan distribusi tes, perhitungan parameter calculation, kemudian menghitung total inventory cost usulan dan juga fill rate usulan, kemudian ada actual inventory cost dan juga fill rate aktual. Kemudian tahap analisis data, di sini dilakukan perbandingan kondisi aktual dan juga usulan, kemudian sensitivity analysis, kemudian ditentukan kebijakan mana yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah tahap kesimpulan dan saran. Di sini ditentukan kebijakan mana yang cocok dan baik untuk perusahaan beserta sarannya. Kemudian ada data collecting dan processing. Data collecting itu ada data demand of spare part 2018. Kemudian ada data harga spare part pada tahun 2018. Kemudian data holding cost, data shortage cost atau downtime cost. Kemudian ada data order cost. Kemudian ada data lead time spare part dalam satuan hari di tahun 2018. Dan untuk hasilnya sendiri ini, untuk 5 jenis spare part ini didapatkan demand klasifikasinya itu ada irregular dan intermittent, di mana kedua kelas ini termasuk ke dalam jenis intermittent demand. Kemudian ada demand during lead time, jadi rata-rata demand yang muncul selama lead time. Kemudian ada distribusi tes, di sini ke 5 jenis spare part itu berdistribusi kosong. Kemudian ada perhitungan total inventory cost aktual. Untuk salah satu jenis spare part di sini yaitu A36E0311 yaitu sebesar 28 juta sekian. Sebelum melakukan perhitungan total inventory cost dan juga fill rate usulan, harus menghitung dulu parameter dari inventory sendiri, yaitu kita di sini menggunakan proses iterasi pada continuous review SQ policy, di mana kita di sini menghitung menentukan jumlah reorder point, order quantity, dan juga safety stock. Ini terdiri dari beberapa step untuk menentukan besar parameter tadi, di mana mengacu pada distribusi Poisson. Dilakukan beberapa literasi, namun pada jenis spare part ini dilakukan 2 literasi saja, karena jumlah parameter inventory pada literasi 2 sudah sama dengan jumlah parameter inventory pada literasi 1. Setelah mendapatkan parameter untuk inventory usulan, lalu dihitung total inventory cost untuk usulan. Didapatkan untuk inventory cost per part A36E031 itu sebesar 12 juta sekian. Pada penelitian ini pun dilakukan verifikasi, di mana verifikasi di sini adalah kesatuan unit dari masing-masing parameter. Ada order quantity yang dengan satuan unit, order point dengan satuan konstanta, kemudian ada expected shortage per cycle dengan satuan unit, order quantity dengan satuan unit, kemudian order cost, shortage cost, total inventory cost, holding cost dengan satuan rupiah, dan juga fill rate dengan satuan persen. Untuk hasilnya tersebut kita membandingkan dulu kondisi aktual dan juga usulan. Untuk order cost-nya itu kondisi usulan menghemat sebesar 1%. Kemudian untuk holding cost-nya itu untuk usulan itu meningkat sebesar 4% untuk biaya holding cost-nya. Kemudian untuk biaya shortage cost-nya itu kondisi usulan menghemat sebesar 100%, karena dalam kondisi usulan tidak terjadi downtime cost karena kekurangan spare part. Kemudian untuk total inventory cost-nya sendiri itu kondisi usulan menghemat sebesar 70% dibandingkan dengan kondisi aktual. Setelah dilakukan perbandingan, selanjutnya dilakukan analisis sensitivitas.
yang bertujuan untuk mengetahui dampak ketika ada perubahan nilai dari parameter terhadap model. Di sini adalah parameternya itu ada biaya pesan, biaya simpan, dan juga biaya kekurangan. Dan akibat dari perubahan parameter tadi yang mungkin terjadi dari perubahan tersebut dan dapat diketahui dan diantisipasi sebelumnya. Sehingga pada penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode SQ policy pada spare part mesin Toshiba BMC 105E diperoleh usulan kebijakan berupa reorder point, order quantity, dan juga safety stock untuk masing-masing jenis spare part, sehingga dapat meningkatkan fill rate sebesar 100% dibandingkan dengan kondisi usulan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.